Video ini mengungkap kronologi apa yang sebenarnya terjadi pada penjual es gabus yang viral di Bogor. Tuduhan berbahaya dari oknum TNI dan oknum polisi hingga ia dihakimi di tempat. Sampai pada akhirnya, ia mendapat atensi publik yang luar biasa. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Naskah Pejuang, nyalakan loncengnya, dan tulis di komentar kalian berasal dari mana. Jangan di-skip, tonton sampai selesai, karena dari cerita ini, Anda akan tahu bahwa setinggi apapun jabatan Anda sebagai pejabat publik, jangan sekali-kali menindas rakyat kecil, karena sejatinya rakyat kecil itulah yang menggaji kalian dengan keringatnya. Pagi selalu datang dengan cara yang sama bagi Sudrajat. Matahari belum sepenuhnya tinggi ketika ia mendorong gerobak tuanya keluar dari gang sempit tempat ia tinggal. Roda besinya berdecit pelan, seolah ikut mengeluh bersama tubuhnya yang mulai menua. Cat gerobak itu sudah pudar, beberapa bagian kayunya retak, tetapi di sanalah seluruh harapannya bertumpu. Di dalam kotak pendingin sederhana, es gabus berwarna-warni tersusun rapi. Merah muda, hijau, kuning, warna yang selalu berhasil memancing senyum anak-anak. Sudrajat menatapnya sebentar, memastikan semuanya cukup dingin. Baginya, itu bukan sekedar dagangan. Itu adalah sarapan anak-anaknya, uang sekolah yang sering kurang, dan janji kecil pada istrinya bahwa hari ini mereka masih bisa bertahan. Ia melangkah pelan menyusuri jalan yang mulai ramai. Setiap pagi terasa seperti mengulang hidup yang sama. Menyapa tukang sayur, mengangguk pada satpam, tersenyum pada ibu-ibu yang lewat. Kadang ada anak kecil berlari menghampiri, memanggil namanya dengan suara riang. Saat itulah lelahnya sedikit terbayar. 1.000–2.000 rupiah mungkin kecil bagi banyak orang, tapi bagi Sudrajat, setiap koin adalah bukti bahwa keringatnya masih dihargai. Di sela-sela dorongan gerobak, pikirannya sering melayang. Ia teringat anak bungsunya yang semalam demam, juga tagihan listrik yang belum lunas. Namun ia menepis cemas itu, memilih fokus pada langkah di depannya. Hidup memang berat, tapi ia tak pernah meminta lebih dari cukup. Cukup untuk makan hari ini, cukup untuk esok yang belum pasti. Sudrajat berhenti sejenak di bawah pohon, menarik napas panjang. Pagi itu terasa biasa, terlalu biasa. Ia tak tahu bahwa rutinitas sederhana ini akan segera runtuh. Yang ia tahu hanyalah satu, selama tangannya masih mampu mendorong gerobak tua itu, ia akan terus berjalan, menggantungkan harapan kecilnya pada setiap langkah yang sunyi. Langkah Sudrajat terhenti di tengah jalan yang mulai ramai. Ia tidak sadar sejak kapan beberapa orang memperhatikannya lebih lama dari biasanya. Awalnya ia mengira itu hanya tatapan sekilas, seperti yang sering ia temui setiap hari. Namun kali ini berbeda. Ada nada perintah dalam suara yang memanggilnya, membuat dadanya bergetar sebelum ia sempat memahami apa yang sedang terjadi. Gerobaknya dihentikan, roda yang tadi berdecit pelan kini diam sepenuhnya. Sudrajat berdiri kaku, kedua tangannya masih menggenggam besi pegangan seolah itu satu-satunya penopang agar ia tidak goyah. Beberapa orang berseragam mengelilinginya, wajah mereka tegang, nada bicara mereka datar namun tajam. Pertanyaan dilontarkan cepat, tanpa jeda, tanpa sapaan. Dari mana bahan esnya? Apa yang dipakai? Siapa yang menyuruhnya berjualan di sini? Sudrajat mencoba menjawab dengan tenang. Suaranya pelan, nyaris bergetar, tapi ia berusaha terdengar jujur. Ia menyebutkan bahan-bahan sederhana yang selalu ia gunakan, menyebutkan tempat ia membeli semuanya, menjelaskan bahwa ia hanya pedagang kecil yang berjualan setiap hari. Namun penjelasan itu seolah jatuh ke tanah, tidak diambil, tidak disimpan. Tatapan di hadapannya tidak berubah. Tuduhan datang tiba-tiba, seperti batu yang dilempar tanpa peringatan. Dagangannya disebut berbahaya. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari yang ia bayangkan. Sudrajat terdiam. Ia merasa udara di sekitarnya mendadak berat, seakan dadanya ditekan dari dalam. Ia ingin bertanya apa maksudnya, ingin tahu kesalahannya, tapi mulutnya terasa kering. Sebelum sempat berpikir, nada suara di sekelilingnya meninggi, semakin keras, semakin mendesak. Orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa berhenti berjalan, sebagian melambatkan langkah. Ponsel terangkat, kamera menyala. Sudrajat merasakan panas di wajahnya. Ia belum pernah berdiri di tengah kerumunan seperti ini, bukan sebagai penjual yang dinanti anak-anak, melainkan sebagai seseorang yang dicurigai. Matanya berkeliling, mencari satu wajah yang mau mendengarkan, satu isyarat bahwa semua ini hanya salah paham. Tidak ada. Ia kembali mencoba menjelaskan. Dengan tangan gemetar, ia menunjuk kotak pendingin, menunjukkan es yang masih tersusun rapi.
Ia berkata bahwa ia sendiri memakannya, bahwa ia tidak mungkin menjual sesuatu yang membahayakan. Namun setiap kalimatnya terpotong, tenggelam oleh nada perintah dan dugaan yang terus diulang. Suaranya mengecil, lalu nyaris tak terdengar. Waktu berjalan aneh, terasa sangat lama, tapi juga terlalu cepat. Sudrajat tidak tahu sudah berapa menit ia berdiri di sana. Kakinya pegal, punggungnya terasa dingin meski matahari sudah tinggi. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan lagi soal es gabus. Ini soal kuasa, soal siapa yang dipercaya dan siapa yang tidak. Dan ia tahu dalam posisi itu, ia bukan siapa-siapa. Ketakutan tumbuh perlahan, seperti air yang merembes ke dalam sepatu. Awalnya dingin, lalu membuat langkah terasa berat. Ia teringat rumahnya, anak-anaknya, istrinya yang menunggu kabar darinya. Bayangan wajah mereka membuat tenggorokannya semakin tercekat. Ia takut jika hari ini ia tidak bisa pulang seperti biasa. Ia takut jika semua ini berujung lebih buruk dari yang ia pahami. Di tengah kebisingan suara dan tatapan, Sudrajat merasa semakin kecil. Dunia yang biasanya ia kenal, jalan, pembeli, senyum anak-anak, mendadak terasa asing. Ia berdiri di tempat yang sama, tetapi seolah terpisah oleh dinding tak terlihat. Ia ingin menjelaskan, ingin didengar, ingin diperlakukan seperti manusia yang sedang bekerja, bukan tersangka yang sudah dianggap bersalah. Ketika seseorang mendekat lebih dekat dan suaranya semakin keras, Sudrajat menunduk, bukan karena ia mengaku salah, melainkan karena ia tidak tahu lagi harus berkata apa. Hatinya berdebar tak beraturan. Dalam diam itu, ia merasakan sesuatu runtuh perlahan-lahan. Rasa aman yang selama ini ia anggap biasa, rutinitas yang setiap hari ia jalani dengan pasrah, hari itu pecah tanpa aba-aba. Ia tidak tahu bahwa momen ini akan direkam, diputar ulang dan dilihat oleh begitu banyak orang. Yang ia tahu hanya satu, pagi yang tadinya biasa telah berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Dan di tengah jalan itu, di samping gerobak tuanya, Sudrajat berdiri dengan satu perasaan yang semakin kuat, takut dan tak berdaya. Suasana berubah semakin berat. Udara di sekitar Sudrajat terasa menekan, seolah setiap tarikan nafas harus ia rebut dengan susah payah. Orang-orang berseragam berdiri terlalu dekat. Suara mereka terdengar lebih keras dari sebelumnya. Kata-kata yang dilontarkan tidak lagi terdengar seperti pertanyaan, melainkan penilaian. Sudrajat berdiri di sana, di tengah jalan yang kini terasa seperti panggung, tanpa pernah meminta peran apapun. Seseorang mengangkat ponsel lebih tinggi. Lensa kamera mengarah tepat ke wajahnya. Sudrajat menyadari itu dan refleks memalingkan pandangan. Ia tidak terbiasa direkam. Sepanjang hidupnya, ia hanyalah bayangan yang berlalu di tepi jalan. Pedagang kecil yang jarang diperhatikan kecuali oleh anak-anak yang menunggu es dingin. Kini, sorot mata banyak orang tertuju padanya, dan sorotan itu terasa menyakitkan. Tekanan datang bertubi-tubi, nada bicara semakin tinggi, gestur semakin tajam. Sudrajat mencoba tetap berdiri tegak, tapi lututnya terasa lemah. Ia ingin menjelaskan sekali lagi, ingin mengulang kebenaran yang sederhana. Ia hanya menjual es seperti biasa. Namun setiap kali ia membuka mulut, suaranya terpotong. Kalimatnya tidak selesai. Ia merasa seperti berbicara di dalam ruangan tertutup. Suaranya memantul dan kembali kepadanya sendiri. Kerumunan semakin rapat. Ada yang berbisik, ada yang menunjuk. Beberapa wajah tampak penasaran. Beberapa lainnya dingin, seolah mereka sudah menarik kesimpulan. Sudrajat merasakan panas menjalar ke tengkuknya. Malu itu datang pelan-pelan, lalu menghantam. Bukan karena ia merasa bersalah, melainkan karena ia diperlakukan seolah tidak punya harga diri. Di hadapan banyak orang, ia bukan lagi seorang ayah, bukan pencari nafkah, melainkan objek kecurigaan. Seseorang mendekat lebih dekat lagi. Jarak yang terlalu sempit itu membuat Sudrajat mundur setengah langkah, lalu berhenti. Punggungnya menyentuh gerobak tua yang selama ini menjadi temannya. Besi dingin di belakangnya terasa nyata, seakan mengingatkan bahwa itulah satu-satunya sandaran yang ia miliki. Ia memegang tepi gerobak dengan kuat, jemarinya memutih. Perlakuan kasar itu tidak selalu berupa sentuhan. Kadang ia hadir dalam nada suara yang merendahkan, dalam perintah yang tidak memberi pilihan, dalam tatapan yang memandang rendah. Setiap detik berlalu, Sudrajat merasa martabatnya terkikis sedikit demi sedikit. Ia ingin berteriak bahwa ia manusia, bahwa ia pantas didengar. Namun keberanian itu tidak muncul. Yang ada hanya kebingungan dan rasa takut yang menahan lidahnya. Kamera terus merekam. Sudrajat menyadari bahwa apapun yang terjadi di sana akan bertahan lebih lama dari kejadian itu sendiri.
Ia tidak tahu kemana video itu akan pergi, siapa saja yang akan menontonnya, dan bagaimana orang-orang akan menilainya. Pikiran itu membuat dadanya semakin sesak. Ia membayangkan anak-anaknya melihatnya di layar, melihat ayah mereka berdiri tak berdaya. Bayangan itu hampir membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia mencoba mengalihkan pandangan ke sekeliling, mencari celah untuk bernafas. Jalan yang biasanya ia lewati setiap hari, kini terasa asing. Toko-toko yang sering ia sapa berdiri diam, seolah tidak mengenalnya. Orang-orang yang dulu tersenyum, kini menjadi penonton. Sudrajat merasa sendirian di tengah keramaian. Ia ada, tapi tidak benar-benar hadir sebagai dirinya sendiri. Perintah datang lagi, lebih tegas. Sudrajat mengangguk, bukan karena ia sepakat, melainkan karena ia tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Tubuhnya bergerak mengikuti instruksi, sementara pikirannya tertinggal jauh di belakang. Ia merasa seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Segala sesuatu berlangsung terlalu cepat, tanpa ruang untuk berpikir, tanpa kesempatan untuk memulihkan napas. Pada satu titik, Sudrajat menunduk. Kepala itu turun bukan sebagai pengakuan, melainkan sebagai bentuk perlindungan terakhir. Dengan menunduk, ia berharap dunia di sekitarnya akan sedikit meredam. Ia berharap sorotan kamera tidak lagi menangkap wajahnya. Namun, rasa malu justru semakin terasa. Menunduk membuatnya semakin kecil di mata orang-orang, semakin mudah diabaikan. Dalam benaknya, kenangan sederhana bermunculan. Pagi-pagi yang tenang, suara roda gerobak di gang sempit, tawa anak-anak saat menerima es dingin. Semua itu terasa jauh, seolah berasal dari kehidupan orang lain. Ia bertanya-tanya bagaimana hari yang begitu biasa bisa berubah menjadi mimpi buruk. Tidak ada peringatan, tidak ada tanda, hanya satu tuduhan, dan segalanya runtuh. Sudrajat merasakan sesuatu yang selama ini jarang ia sadari, betapa rapuh posisinya di dunia ini. Ia tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki suara yang dianggap penting. Ia hanya memiliki kejujuran dan kerja keras, dan hari itu, dua hal itu tidak cukup untuk melindunginya. Kesadaran itu menyakitkan, lebih menyakitkan daripada apapun yang ia alami secara fisik. Waktu terasa kabur, detik demi detik berlalu tanpa bentuk yang jelas. Sudrajat tidak lagi menghitung, ia hanya bertahan. Setiap tatapan, setiap kata, setiap gerakan terasa seperti beban yang harus ia pikul sendirian. Ia ingin semua ini cepat selesai, apapun akhirnya, asal ia bisa pergi dari sana. Di tengah kekacauan itu, ia mendengar suaranya sendiri bergetar saat mencoba berbicara. Kata-kata sederhana keluar dengan susah payah. Ia menyebut keluarganya, menyebut bahwa ia hanya ingin bekerja. Namun kalimat itu tenggelam, tidak menimbulkan perubahan. Harapannya yang kecil itu jatuh di tempat yang salah. Akhirnya, yang tersisa hanyalah kelelahan. Kelelahan fisik dan batin bercampur menjadi satu. Sudrajat berdiri dengan bahu menurun, wajah pucat, mata kosong. Martabatnya terasa hancur, bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia diperlakukan seolah tidak memiliki nilai. Di ruang publik yang ramai itu, ia kehilangan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan begitu saja. Rasa aman sebagai manusia biasa. Ketika situasi mulai meredah, tidak ada rasa lega, yang ada hanyalah kekosongan. Kamera mungkin akan dimatikan, kerumunan mungkin akan bubar, tetapi bagi Sudrajat, momen itu akan terus hidup. Ia belum tahu bagaimana dunia akan menilai kejadian ini. Ia belum tahu bahwa rekaman itu akan menyebar luas. Yang ia tahu hanyalah satu hal pahit. Hari itu, di depan banyak mata, ia dipermalukan dan ia tidak berdaya untuk menghentikannya. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu ketika Sudrajat berjalan pulang dengan langkah yang terasa berat. Gerobaknya tidak lagi ia dorong. Ia tinggalkan di tempat yang aman dengan bantuan orang lain. Tubuhnya pegal, kepalanya pening, dan di dadanya ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Ia ingin segera sampai rumah, menutup pintu, dan berharap dunia berhenti berisik untuk sementara. Di perjalanan, ponsel yang ia pinjam dari seorang kenalan terus bergetar. Pesan masuk tanpa henti. Video itu sudah menyebar. Wajahnya yang tadi siang tertunduk kini muncul di layar-layar kecil di tangan banyak orang. Ada yang bertanya, ada yang berkomentar, ada pula yang menghakimi tanpa tahu apapun.
Sudrajat tidak berani membuka semuanya. Ia hanya melihat kilasan gambar dirinya sendiri, lalu mematikan layar. Malam terasa semakin gelap. Saat memasuki gang sempit menuju rumahnya, beberapa tetangga menoleh. Tatapan mereka berbeda dari biasanya. Tidak semuanya buruk, tetapi Sudrajat tetap merasakannya seperti sorot lampu yang menelanjangi. Ada yang mendekat, menepuk bahunya pelan, bertanya apakah ia baik-baik saja. Ada pula yang hanya diam, menatap lalu berpaling. Sudrajat membalas dengan anggukan singkat. Ia tidak punya tenaga untuk menjelaskan. Pintu rumahnya terbuka sebelum ia sempat mengetuk. Istrinya berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. Matanya langsung mencari-cari, memastikan suaminya benar-benar pulang. Ketika Sudrajat melangkah masuk, kelegaan bercampur cemas terpancar jelas. Mereka tidak langsung bicara. Ada jeda hening yang panjang, diisi oleh nafas yang ditahan dan dilepas perlahan. Anak-anaknya muncul dari dalam. Yang kecil berlari mendekat, memeluk kakinya tanpa bertanya apapun. Yang lebih besar menatapnya dengan mata penuh tanya, mencoba membaca sesuatu dari wajah ayahnya. Sudrajat berjongkok, memeluk mereka sebentar. Pelukan itu sederhana, tetapi membuat dadanya bergetar. Ia sadar betapa dekatnya ia dengan kehilangan rasa aman yang selama ini ia anggap biasa. Malam itu, mereka makan tanpa banyak kata. Piring terisi seadanya. Televisi menyala, menampilkan berita yang tiba-tiba terasa terlalu dekat. Sudrajat menunduk, menahan diri untuk tidak melihat namanya disebut, takut mendengar ulang kejadian siang tadi dari sudut pandang orang lain. Setiap suara dari luar rumah membuatnya tersentak kecil. Setelah anak-anak tidur, barulah ia dan istrinya duduk berhadapan. Lampu ruang tamu redup. Istrinya bertanya pelan, hati-hati, seolah takut membuka luka yang masih segar. Sudrajat menceritakan apa yang ia ingat, terbata-bata, dengan suara yang kadang hilang. Ia tidak menambah-nambahi, tidak mengurangi. Ia hanya menceritakan kebingungannya, rasa takutnya, dan perasaan dipermalukan yang belum juga pergi. Istrinya mendengarkan tanpa menyela. Sesekali ia mengangguk, sesekali menarik nafas panjang. Ada air mata yang jatuh diam-diam, bukan karena marah, melainkan karena tidak berdaya melihat orang yang ia cintai terluka. Mereka duduk lama, ditemani suara malam dan dengung kipas angin. Di luar dunia terus bergerak, tetapi di dalam rumah kecil itu, waktu seakan melambat. Ketika Sudrajat akhirnya berbaring, tubuhnya menolak istirahat. Matanya terpejam, tetapi pikirannya terus berputar. Adegan siang tadi datang kembali, berulang-ulang, seperti potongan video yang tidak bisa dihentikan. Suara keras, tatapan dingin, kamera yang menyala. Ia membalikkan badan, mencoba mencari posisi yang nyaman. Rasa nyeri mengingatkannya bahwa kejadian itu nyata, bukan mimpi buruk yang akan hilang saat bangun. Ia bangkit pelan, duduk di tepi tempat tidur. Dari jendela kecil, ia melihat langit malam. Tidak ada bintang yang terlihat. Ia bertanya dalam hati bagaimana hari esok akan berjalan. Apakah ia masih bisa berjualan? Apakah orang-orang akan percaya padanya? Bagaimana jika video itu membuat semua pintu tertutup? Pertanyaan-pertanyaan itu datang tanpa jawaban. Di ruang sebelah, ia mendengar istrinya terisak tertahan. Suara itu membuatnya ingin kuat, tetapi juga membuatnya sadar betapa rapuh keadaan mereka. Ia bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Ada keluarga yang bergantung padanya. Ada anak-anak yang menunggu esok dengan polos. Rasa bersalah menyelinap, meski ia tahu ia tidak melakukan kesalahan. Ia merasa gagal melindungi mereka dari kecemasan ini. Menjelang dini hari, pesan-pesan terus datangan. Ada yang memberi dukungan, ada yang menawarkan bantuan, ada pula yang hanya ingin tahu. Sudrajat membaca beberapa, lalu berhenti. Ia tidak siap menghadapi dunia malam itu. Ia mematikan ponsel, berharap keheningan bisa memberinya sedikit ruang untuk bernafas. Saat akhirnya tertidur, tidurnya tidak lelap. Ia terbangun beberapa kali, berkeringat dingin. Setiap kali membuka mata, ia perlu beberapa detik untuk meyakinkan diri bahwa ia sudah di rumah, bukan di tengah kerumunan. Masih jauh, tetapi malam terasa tak berujung.
Di antara terjaga dan tertidur, ia memikirkan gerobaknya. Benda tua itu selalu setia menemaninya, menjadi saksi kerja keras dan harapan kecil. Ia bertanya-tanya apakah ia akan mampu mendorongnya lagi tanpa rasa takut. Apakah jalan yang sama masih akan terasa aman? Pikiran itu membuat dadanya kembali sesak. Ketika fajar mulai mengintip, Sudrajat masih terjaga. Ia duduk diam, memandang lantai, mengumpulkan sisa-sisa kekuatan. Malam panjang itu tidak memberikan jawaban, hanya kesadaran baru tentang betapa cepat hidup bisa berubah. Ia tidak tahu apa yang menunggu di luar pintu, tetapi ia tahu satu hal. Ketakutan akan masa depan kini menjadi bagian dari hidupnya, dan ia harus belajar menghadapinya satu hari dalam satu waktu. Pagi datang membawa kabar yang berbeda, tetapi tidak langsung membawa lega. Sudrajat mengetahuinya dari pesan singkat yang masuk perlahan, satu demi satu. Ada yang menyebut hasil pemeriksaan, ada yang mengirim tautan berita. Ia membaca dengan hati-hati, seolah takut berharap terlalu tinggi. Es gabusnya dinyatakan aman, tidak ada bahan berbahaya, tidak ada seperti yang dituduhkan. Kalimat itu singkat, tegas, dan terlambat. Ia duduk lama memandangi layar ponsel. Kebenaran yang akhirnya muncul terasa seperti cahaya yang datang setelah hujan panjang. Terlihat indah, namun tanah sudah terlanjur becek. Di dadanya tidak serta-merta muncul kelegaan. Yang ada justru rasa hampa. Ia bertanya dalam hati mengapa kata aman itu tidak diucapkan sejak awal. Mengapa harus menunggu setelah dirinya dipermalukan di hadapan banyak orang? Kabar itu cepat menyebar. Orang-orang yang sebelumnya hanya menonton kini mulai bersuara. Beberapa mengirim pesan permintaan maaf, mengaku salah menilai. Ada pula yang berkata mereka sejak awal percaya. Sudrajat membaca semuanya dengan perasaan campur aduk. Ia berterima kasih, tetapi rasa getir tidak sepenuhnya pergi. Kata-kata baik tidak bisa menghapus hari-hari gelap yang sudah ia lewati. Permintaan maaf resmi datang kemudian. Disampaikan dengan bahasa yang rapi, nada yang tertib. Sudrajat mendengarkannya dengan kepala sedikit menunduk. Ia mengangguk pelan, menerima dengan sopan. Ia tidak marah, tetapi juga tidak merasa utuh. Permintaan maaf itu penting, ia tahu, namun di dalam dirinya ada bagian yang tetap berjaga, seolah takut kejadian serupa terulang. Hari itu istrinya memeluknya lebih lama dari biasanya. Ada kelegaan di wajahnya, tetapi juga kewaspadaan. Anak-anaknya bertanya apakah ayahnya sudah tidak apa-apa. Sudrajat tersenyum dan berkata iya, meski di dalam hatinya ia belum sepenuhnya yakin. Ia belajar bahwa rasa aman tidak kembali hanya dengan satu pernyataan resmi. Kebenaran memang menang, tetapi jalannya berliku. Sudrajat merasakan bagaimana nama baiknya dipulihkan di atas kertas, namun bayangan video itu masih menghantuinya. Ia teringat tatapan orang-orang, suara yang meninggi, kamera yang merekam. Setiap kali ponselnya bergetar, tubuhnya refleks menegang. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian lagi, meski kali ini dengan nada berbeda. Bantuan mulai berdatangan. Ada yang menawarkan dukungan, ada yang datang dengan niat baik. Sudrajat menerimanya dengan rasa terima kasih, tetapi ia tetap berhati-hati. Ia tidak ingin dianggap mencari simpati. Ia hanya ingin hidupnya kembali sederhana, kembali ke pagi-pagi yang tenang. Namun ia juga tahu, hidup jarang benar-benar kembali ke bentuk semula. Suatu sore, ia membersihkan gerobaknya dengan lebih teliti dari biasanya. Setiap goresan kayu, setiap roda yang berdecit, terasa seperti bagian dari dirinya. Ia berhenti sejenak, memegang pegangan gerobak itu, merasakan dinginnya besi. Ada rasa ragu yang muncul. Apakah ia siap kembali ke jalan? Apakah ia siap menghadapi tatapan baru yang kini penuh simpati, tetapi tetap membuatnya tidak nyaman? Ia mencoba menguatkan diri dengan mengingat hasil pemeriksaan itu. Fakta, bukti, kebenaran. Kata-kata itu seharusnya cukup, namun pengalaman mengajarkan bahwa kebenaran bisa kalah cepat dari prasangka. Ia sadar betapa rapuh posisinya sebagai orang kecil. Kemenangan ini terasa sunyi, tidak dirayakan dengan sorak-sorai, melainkan dengan tarikan nafas panjang. Malam itu, Sudrajat kembali duduk di ruang tamu, lampu menyala redup. Ia berbicara pelan dengan istrinya tentang langkah ke depan, tentang kemungkinan berjualan lagi, tentang anak-anak,
tentang rasa takut yang belum sepenuhnya pergi. Istrinya menggenggam tangannya, memberi kekuatan tanpa banyak kata. Mereka bersepakat untuk melangkah perlahan, tidak terburu-buru. Keesokan harinya, ia keluar rumah lebih siang dari biasanya. Jalanan terlihat sama, tetapi perasaannya berbeda. Beberapa orang menyapanya dengan senyum dan anggukan yang lebih hangat. Ada yang berkata ia hebat karena bertahan. Sudrajat membalas dengan senyum kecil. Ia tidak merasa hebat, ia hanya bertahan karena tidak punya pilihan lain. Di sela-sela hari itu, ia merenung tentang arti keadilan. Ia belajar bahwa keadilan tidak selalu datang tepat waktu, dan ketika datang terlambat, ia membawa bekas. Namun, ia juga belajar bahwa kebenaran tetap penting untuk diperjuangkan, meski hasilnya tidak selalu manis. Ia memilih memegang itu sebagai pegangan baru. Trauma tidak hilang begitu saja. Ia datang dalam bentuk-bentuk kecil, saat mendengar suara keras, saat melihat kerumunan, saat kamera ponsel terangkat. Sudrajat menyadarinya dan tidak memaksa diri untuk kuat setiap saat. Ia belajar memberi ruang pada rasa takut, mengakuinya, lalu perlahan melangkah maju. Pada akhirnya, ia menerima bahwa kebenaran telah berpihak padanya, meski terlambat. Luka yang terlanjur dalam mungkin tidak akan sepenuhnya sembuh, tetapi ia bisa belajar hidup dengannya. Sudrajat tidak menuntut dunia menjadi adil seketika. Ia hanya berharap dunia mau belajar bahwa di balik satu video, ada manusia yang hatinya bisa hancur, dan bahwa kebenaran seharusnya dicari sebelum martabat direnggut. Hari itu ditutup tanpa perayaan besar, hanya senja yang turun pelan dan langkah kecil menuju esok. Sudrajat berdiri di ambang pintu, memandang jalan dengan perasaan yang lebih tenang, meski belum sepenuhnya bebas. Kebenaran memang telah datang, dan kini ia harus belajar melanjutkan hidup dengan kebenaran itu. Perlahan, hati-hati, dan dengan harapan yang tidak lagi besar, tetapi jujur. Pagi itu tidak datang dengan gegap gempita. Ia hadir pelan, seperti seseorang yang belajar mengetuk setelah pernah memecahkan pintu. Cahaya matahari merambat masuk ke rumah Sudrajat, menyentuh lantai semen yang dingin dan dinding yang menyimpan bau malam. Sudrajat terbangun lebih awal dari biasanya, bukan karena semangat, melainkan karena kebiasaan lama yang belum pergi. Tubuhnya masih terasa kaku. Ada nyeri yang tak jelas letaknya, sebagian di bahu, sebagian di dada, seolah ingatan dan raga sepakat untuk belum benar-benar pulih. Di sudut ruangan, gerobak tuanya berdiri diam. Kayunya masih sama, roda besinya masih mengeluarkan bunyi yang sama. Tapi bagi Sudrajat, ia terlihat berbeda. Ada jeda panjang antara tatapan dan langkah. Ia menatapnya lama, seakan memastikan bahwa benda itu masih mau berjalan bersamanya. Ia menarik nafas, lalu mengalihkan pandangan. Tidak hari ini, pikirnya. Tidak terburu-buru. Bantuan datang tanpa parade. Sebagian hadir dalam wujud sembako yang diletakkan di teras. Sebagian berupa pesan singkat yang singgah sebentar lalu menghilang. Sebagian lagi berupa tangan yang menepuk bahu dan tak berkata apa-apa. Sudrajat menerimanya dengan cara yang sederhana, mengangguk, menunduk, mengucap terima kasih pelan. Ada rasa sungkan yang tak bisa disembunyikan, tapi juga kelegaan yang tak perlu diumumkan. Ia belajar bahwa menerima bantuan tidak mengurangi martabat, justru menambah beban tanggung jawab untuk bertahan. Di dalam rumah, udara terasa berubah. Istrinya bergerak lebih ringan, menata dapur dengan irama yang pelan. Anak-anaknya kembali bermain, meski tawa mereka sesekali berhenti mendadak, seperti takut mengganggu sesuatu yang rapuh. Sudrajat melihat semua itu dari jauh, menyimpan rasa bersalah yang tak bisa diucapkan. Ia tahu, luka itu bukan hanya miliknya. Namun ia juga tahu, jika ia runtuh lebih lama, keluarganya akan ikut terperosok. Kesadaran itu datang tanpa ancaman, hanya sebagai fakta yang harus diterima. Hari-hari berlalu dengan ritme baru. Tidak ada keputusan besar yang diumumkan. Kembali berjualan bukanlah tekad yang diucapkan keras-keras, melainkan langkah kecil yang disiapkan diam-diam. Sudrajat mulai membersihkan gerobak. Ia mengelap kayu yang kusam, mengencangkan baut yang longgar, memastikan kotak pendingin menutup rapat. Tangannya bergerak pelan, seolah setiap sentuhan perlu izin dari dirinya sendiri. Ada momen ketika tangannya gemetar, lalu berhenti. Ia menunggu gemetar itu reda, baru melanjutkan.
Pagi ketika ia akhirnya mendorong gerobak keluar, tidak ada yang istimewa di langit. Jalanan tetap sama, gang sempit itu tetap menyimpan suara pagi yang biasa. Namun di dalam dirinya, setiap langkah terasa baru. Ia mendorong lebih pelan dari dulu, bukan karena ragu semata, melainkan karena ia memilih tempo yang bisa ia kendalikan. Beberapa orang mengenalinya, ada yang tersenyum kikuk, ada yang menyapa dengan hati-hati, ada yang berpura-pura tidak melihat. Sudrajat tidak menuntut apa-apa. Ia membalas sapaan dengan anggukan kecil. Ia tidak berteriak menawarkan dagangan seperti dulu. Ia menunggu. Menunggu bukan karena kalah, melainkan karena ia memilih tempo yang bisa ia kendalikan. Ketika seorang anak kecil mendekat dan membeli es gabus, Sudrajat merasakan sesuatu yang hangat di dadanya. Bukan euforia, bukan kemenangan, lebih seperti pengingat bahwa hidup masih berjalan. Ia menyerahkan es itu dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu tersenyum tipis. Anak itu berlari pergi, dan Sudrajat berdiri sejenak, membiarkan momen itu tinggal lebih lama dari biasanya. Dukungan muncul dalam bentuk-bentuk kecil yang tak tercatat. Ada pelanggan yang sengaja kembali, ada yang membayar lebih dan menolak kembalian. Ada pula yang hanya berdiri sebentar, menanyakan kabar dengan nada tulus. Sudrajat menerima semuanya tanpa banyak kata. Ia belajar bahwa tidak semua perhatian harus dibalas dengan cerita. Kadang cukup dengan kehadiran. Namun luka tidak menghilang hanya karena hari berjalan. Ada malam-malam ketika ingatan datang tiba-tiba, tanpa suara. Ada detik-detik ketika dadanya terasa sesak dan napasnya pendek. Pada saat-saat itu, ia bangun, duduk di tepi ranjang dan menunggu. Ia tidak melawan. Ia membiarkan rasa itu lewat, seperti hujan yang harus turun agar udara kembali bersih. Ia juga belajar mengukur dirinya sendiri. Ada hari ketika ia memilih pulang lebih awal. Ada hari ketika ia berhenti lama di bawah pohon, mengatur napas, menatap jalan yang sunyi. Tidak ada paksaan untuk kuat setiap saat. Keteguhan, ia sadari, bukan berarti keras kepala, melainkan kemampuan untuk mengenali batas. Gerobak itu terus berjalan. Roda besinya berdecit, langkahnya tidak cepat, tapi konsisten. Ia tidak lagi memaknainya sebagai alat pembuktian. Tidak ada niat untuk menunjukkan apapun kepada siapapun. Gerobak itu hanyalah sarana, cara paling jujur yang ia punya untuk tetap hidup dengan caranya sendiri. Suatu pagi, angin berembus pelan. Sudrajat berhenti sejenak, menatap langit yang biasa. Tidak ada janji besar yang ia buat hari itu. Tidak ada rencana jauh. Ia hanya memastikan satu hal. Ia akan berjualan dengan jujur, ia akan pulang dengan selamat, dan ia akan tetap memilih bertahan meski luka belum sepenuhnya hilang. Ia mendorong gerobaknya lagi, lebih pelan, lebih hati-hati. Bukan sebagai simbol kemenangan, melainkan sebagai tanda bahwa seorang manusia kecil dengan hidup sederhana dan harapan yang tidak berlebihan masih berani memilih untuk melangkah.